Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Mariono Production, tentunya di channel yang keren, sekeren Fiber Vlog Berita. Seperti biasa bos Fiber semuanya, di dalam perjalanan saya ini selalu akan menyajikan hal-hal yang positif, baik itu berita, cerita, dan tips-tips atau tutorial yang sangat menarik sekali buat Anda dengarkan. Mudah-mudahan vlog kali ini membuat Anda terhibur sekalian. Oke, di vlog kali ini saya akan memberikan beberapa tips. Tips ini untuk teman-teman yang lagi jomblo atau single. Nah, barang siapa di tahun ini mungkin akan mengakhiri kejombloannya atau kesinggelannya, tepat kalian mendengarkan atau mengikuti vlog ini, karena vlog ini akan memberikan tips-tips bagaimana cara ampuh untuk menemukan pasangan bagi kamu yang masih single. Oke? Jadi menemukan pasangan yang sesuai dengan diri kita atau pilihan kita di zaman sekarang ini bisa dibilang gampang-gampang susah begitu. Jadi alhasil ya, menjadi single atau jomblo atau sendiri menjadi pilihan. Dan sebetulnya sendiri itu juga menyenangkan, bukan? Ya. Bagi kamu yang susah, bagi kamu yang sudah lelah sendiri dan siap untuk mengakhiri masa-masa sendiri tahun ini, kamu yang ingin menemukan seseorang untuk dijadikan pacar atau pasangan, kamu yang tidak ingin jomblo lagi, kamu yang ingin memiliki seseorang spesial atau berbagi, tentunya perlu strategi yang tepat agar segera bertemu dengan jodoh yang kita idamkan. Terus bagaimana strategi menemukan jodoh? Nah, di vlog ini saya akan memberikan tipsnya kepada bos Fiber sekalian. Jadi strategi menemukan jodoh ya, atau pasangan hidup dengan cepat bukan berarti sekedar mencari teman atau mencari pendamping untuk menemani saat kita bersenang-senang seperti makan misalnya, nonton, atau liburan saja. Kan tetapi juga siap menemani di saat duka, rela berkorban, saling mengerti, menghormati, setia, dan tentunya mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Berikut beberapa cara ampuh ya yang bisa kamu praktekkan untuk menemukan pacar, ya, calon suami atau calon istri dimanapun dia berada. Yang pertama, perluas pertemanan. Pentingnya dalam memperluas pertemanan bukan hanya untuk sekedar menjalin silaturahmi ya, terhadap satu sama lain, tapi hal ini juga bisa dijadikan sebagai ajang pencarian jodoh ya, bos Fiber sekalian. Namun kamu bisa lakukan ini secara bertahap, seperti memulainya dari lingkungan rumah, komunitas hobi yang kamu sukai, hingga lingkungan kantor, atau mungkin di kampus seperti itu. Tidak perlu bingung ya mengawalinya. Cobalah untuk lebih percaya diri atau confident dan membuka diri dengan lingkungan sekitar ya, dengan cara menjadi lebih ramah, lebih ceria, dan berprasangka baik kepada semua orang. Misalnya berani berkenalan ya, artinya berani berkenalan dengan orang-orang baru yang Anda baru jumpai misalnya, seperti itu. Nah, terus bertegur sapa dan membuka obrolan ringan kepada teman-teman di sekitar atau teman baru ya. Terus semua aktivitas sederhana ini bisa membuat kita bertemu dengan jodoh tanpa disangka-sangka ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, manfaatkan dong sosial media ya. Sekarang kan marak
sosial media. Nah, itu manfaatkan. Itu yang kedua. Jadi trik yang kedua itu memanfaatkan sosial media. Tidak menutup kemungkinan kalau pasangan hidup yang selama ini kamu cari ternyata adalah teman sendiri. Ya, misalnya teman SD, SMP, SMA, atau teman-teman kuliah. Di zaman now, semua orang memiliki sosial media, betul nggak? Tentu ini menjadi hal yang positif, guys. Ya, dan bisa kita manfaatkan dengan baik untuk menemukan jodoh kita. Jejaring sosial seperti BBM, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan IG atau Instagram yang biasanya hanya untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman. Kini harus kamu maksimalkan itu untuk menemukan pasangan kamu. Dari jejaring sosial media, kamu bisa mengenal teman dari jejaring sosial dengan skala yang lebih luas lagi. Bahkan kamu bisa mencermati sekilas latar belakang, status, kegiatan, hingga kesukaan orang yang kamu sukai, atau istilahnya gebetan begitu, akan bakal calon pacar seperti itu ya. Jika sudah mengetahui sebagai informasi target calon pacar kamu, saatnya lakukan aksi untuk menyapa atau chat atau membuka obrolan ringan dengan topik yang diminatinya. Cari dulu topik apa yang diminati si dia, misalnya seperti itu. Siapa tahu dengan menjalin komunikasi via sosial media akan berlanjut ke pelaminan. Ini yang diinginkan ya teman-teman yang mungkin akan mengakhiri kejombloannya di tahun ini. Cara ini sudah banyak yang berhasil. Banyak teman-teman saya juga yang menemukan jodohnya ya di sosial media. Ya, mudah-mudahan ini kalian bisa contoh seperti itu. Yang ketiga, mencoba aplikasi kencan online. Nah, ini sekarang kan marak sekali ya, ada itu aplikasi-aplikasi pencari jodoh atau yang sekarang yang viral itu adalah aplikasi kencan online. Jadi menemukan pasangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, bos-bos Fiber sekalian. Diperlukan usaha juga agar dipertemukan dengan cepat. Dipertemukan dengan cepat jodoh yang kamu harapkan. Kini dengan kemajuan teknologi atau internet, mencari jodoh bisa dilakukan dengan cara online. Ya, kamu bisa memanfaatkan aplikasi online untuk menemukan teman baru, dan jika cocok, hubungan pertemanan bisa berlanjut ke tahap serius. Ya, atau merit seperti itu, atau menikah ya. Beberapa aplikasi kencan online yang bisa digunakan seperti ya, ada namanya Bitalk ya. Terus ada namanya Badoo, ada namanya Okcupid ya, ada namanya Tinder, ada namanya Faktor, ada namanya Wavo dan Stave. Ya, itu semua aplikasi-aplikasi kencan online. Memang diciptakan ya aplikasi ini agar kita lebih mudah menemukan teman ngobrol. Hal penting yang harus kamu perhatikan saat pengisian profil kamu adalah gunakan foto terbaik diri kamu. Artinya gunakan foto yang tidak terlalu banyak editing atau tipuan Photoshop. Be yourself ya, jadilah diri kamu sendiri, and be natural. Ya natural sajalah seperti itu. Paling penting kamu harus bijak ya menaruh informasi data diri di profil online itu. Tidak semua diobrol di data online. Misalnya kamu bisa memilih nama alias atau samaran ya, pilih nama yang sopan dan mewakili diri kamu. Lalu ceritakan sekilas siapa kamu, apa hal favorit kamu dan pasangan, seperti apa yang kamu cari. Ingat untuk selalu gunakan bahasa yang baik ya, dan gunakan aplikasi pencari jodoh ini untuk menemukan jodoh yang baik. Yang keempat, bantuan saudara atau teman. Cara lama menemukan jodoh bisa dengan cara dijodohkan, yakni dari bantuan saudara, kerabat, atau teman dekat.
Tidak ada salahnya kalau kamu minta tolong mereka ya untuk mencarikan jodoh untuk kamu. Ceritakan keluh kesah kamu selama mencari jodoh dan beritahu kriteria yang kamu inginkan kepada saudara atau teman dekatmu ya, seperti itu. Cara klasik ini bisa dipraktekkan loh. Khususnya bagi kamu yang lebih percaya dengan rekomendasi pilihan dari orang-orang terdekat yang kamu percaya. Sembari menunggu jodoh kamu datang, marilah berfokus untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan memantaskan diri untuk menyambut jodoh yang kamu impikan. Ada beberapa checklist ya. Ini checklist tambahan yang checklist tambahan untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Adapun yang kamu harus lakukan itu yang pertama keyakinan, ya. Keyakinan yang kuat. Yakin merupakan landasan awal bagi kamu yang ingin menemukan pasangan hidup. Keyakinan yang kuat akan memberikan dorongan secara otomatis dalam diri untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Selalu yakin dan berpikir positif bahwa jodoh kamu akan segera datang. Dengan begitu kamu akan cepat menemukan pendamping. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki penampilan. Penampilan dalam tahap pencarian pendamping hidup memiliki peran yang sangat penting. Dengan penampilan yang baik akan menimbulkan persepsi suka dan cinta dalam diri seseorang. Berpenampilan menarik tidak harus dengan berpakaian bagus atau mahal, bos-bos fiber sekalian. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana, misalnya memilih potongan rambut yang sesuai dengan wajah kamu, rajin berolahraga agar badan lebih sehat, ya, berpakaian lebih rapi dan lebih wangi. Yang ketiga, fokus dengan hal positif, ya, atau lakukan hal yang positif. Selama masa pencaharian, ya, kamu tetap harus aktif, ya, bukan pasif. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan, mulai dari perbanyak membaca buku, aktif gabung dengan komunitas-komunitas lain sesuai hal yang kamu minati, aktif mengasah ilmu pengetahuan terkait hobi maupun bidang ilmu baru atau ilmu yang kamu geluti. Misalnya bagi kamu yang memiliki hobi fotografi misalnya, kamu bisa terus mengasah kemampuan kamu. Siapa tahu nanti dari hobi ini kamu bisa bertemu dengan jodoh kamu tanpa disangka-sangka. Yang keempat, bertanggung jawab, responsibility. Ya, bertanggung jawab dalam segala hal. Ya, mengungkapkan rasa suka, sayang, dan cinta merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Namun, ungkapan tersebut akan menjadi sia-sia kalau kamu tidak bisa menunjukkan tanggung jawab, responsibility atas apa yang kamu ucapkan. Oleh sebab itu, belajarlah untuk lebih responsibility dalam segala hal, termasuk bertanggung jawab terhadap keuangan kamu agar bisa mengelola keuangan lebih baik, ya. Artinya tidak boros pada itu, ya, tidak banyak hutang konsumtif dan bisa memiliki tabungan maupun investasi untuk masa depan, ya. Lakukan ini dengan yang terbaik. Tercapainya segala hal yang kamu inginkan tidak lepas dari sebuah perjuangan. Jangan pernah putus asa, selalu lakukan yang terbaik setiap harinya. Tetap berusaha dengan baik dan iringi dengan doa dan berpasrah diri. Semoga semua upaya baik yang kamu lakukan akan segera berbuah manis dan kamu bertemu dengan jodoh yang kamu idamkan. Amin, amin, amin ya Rabb. Ya, mungkin itu saja tips bagaimana cara untuk mengakhiri
kesendirian, kesinggelan, kejombloan kalian di tahun ini. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi kalian ya, mudah-mudahan membantu kesendirian kalian ya. Jadi kalau misalnya vlog ini atau tips ini ya memberikan manfaat bagi kalian, tolong dukung terus channel ini dengan cara ya padamkan warna merah di bawah tulisan subscribe-nya, dan jangan lupa like, komen, dan share biar teman-teman kalian juga yang akan mengakhiri kejombloannya di tahun ini bisa mempelajari tips-tips yang ada di vlog ini ya. Akhir kalam, mungkin video ini saya akhiri di sini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.